Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau mensyirikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nah apa kamu sembah? Beriman dengan Nabi, tapi matinya tidak beriman dengan Nabi. Dek nak capuri deceng, berakhir dengan kafir. Tidak bisa disebut sahabat. Siapa? Abdullah bin Ubay. Dia beriman sama Nabi, sahabat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tapi terakhirnya murtad, keluar dari Islam. Tidak boleh disebut sahabat. Yang disebut sahabat, ketemu dengan Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman kepada Nabi, matinya pun tetap beriman kepada Nabi. Ini tidak banyak. Sahabat ini bernama Alqamah. Bagus ibadahnya. Di mana Nabi dakwah ada di depan. Kalau Nabi berjamaah di belakang ada Alqamah. Tapi anehnya ketika sakaratil maut tidak bisa syahadat. Dibimbing oleh Bilal, la ilaha illallah. Alqamah cuma bilang la, tidak, kaku bibirnya. Hai. Bilal lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Alqamah madang ideknya oleh mas syahadat. Alqamah sakaratil maut tidak bisa syahadat. Tolong Anda doakan. Nabi bersabda, baik. Kenapa bisa? Nabi sekali agamanya itu. Kok bisa? Didoakan oleh Nabi, tetap tidak bisa. Nabi lalu bertanya, ada yang tahu rumahnya bapaknya? Sudah meninggal ya Rasul. Kau pergi cari mamanya. Pasti ada dosanya sama mamanya ini. Pergi kau cari mamanya. Cari, ketemu. Bilal berkata, Bu, sakaratil maut kodong itu anak, tanda bisa syahadat. Mungkin ada dosanya sama ibu. Apa Nabi bilang ibunya? Nah dapat nih. Kurang ngajar memang itu anak. Setengah mati aku hamilkan. Masya Allah. Pernah kirasakan hamil? Pernah Pak? Oh itu di belakang itu. Itu bedek kalau hamil orang dada enaknya. Coba lihat orang hamil, jalan aja setengah mati, duduk itu nggak bisa duduk masuleka, pakai standar samping. Iya toh, tidur, baik. Pernah lihat ibu hamil tidur tengkurap, mopang, nggak bisa. Bapak, bagaimana rasanya hamil nih Pak? Mau ki rasakan, ambil ki kelapa, kasih masuk 1 biji di perut tak, dengan sabuk-sabuknya, kemana-mana bawa. Itu ibu-ibu kemana-mana kan dia bawa. Setengah mati, tidur tidak ada enaknya. Menghadap ke kanan poso, menghadap ke kiri sesak napas, satu jenaknya kayak pasrah. Coba, kalau kita laki-laki menderita, paling menderita kalau ngidam istrinya. Pernah ada bapak-bapak, Ustaz apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang apa ngidamnya istri? Tak ada bilang, nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari duduk. Mulai berhenti kok nak kasih bodoh-bodoh kok itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naik di atas lemari.
Ini sisa kasih. Dia bilang ini, setengah mati aku hamilkan, setengah hidup aku lahirkan. Coba lihat ibu-ibu kalau melahirkan. Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Tidak. Bu. Toba mak. Toba mak. 5 bulan kemudian hamil misalnya. Setengah mati aku hamilkan, setengah mati ku lahirkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya dari saya. Pernah satu saat saya datang ke rumahnya, rindu sekali sama dia. Lama dia tidak datang kepadaku, aku rindu kepadanya. Maka aku datang kepadanya supaya bisa melepas rinduku. Tapi apa yang terjadi? Belum saya masuk rumahnya, dia dengar saya di pintu. Langsung dia bilang sama istrinya, datang mama, cepatku sembunyi itu kacang. Tidak jadi mamaknya masuk. Nangis ibunya pulang. Sejak itu tidak pernah lagi diinjak rumahnya. Setengah mati ku lahirkan, ku besarkan. Setelah ada istrinya, lebih sayang istrinya daripada saya. Abi lalu bersabda, dek nana runtuh. Masih sania nanai. Panggil itu ibunya, panggil deh. Panggil deh. Bu, lihat itu anakmu. Tidak bisa. Tidak selamat ini kalau ibu tidak maafkan. Tidak mau saya Rasul, kurang ngajar biar saya narasa. Kalau begitu kata Nabi, jalan satu-satunya supaya selamat ini anaknya ibu, saya harus bakar. Silakan. Saudara-saudara sekalian kata Nabi, kumpulkan kayu. Kumpul kayu. Kumpul kayu. Nyalakan. Nyala. Begitu nyala ditanya lagi, Bu betul tidak memaafkan? Saya tidak memaafkan. Kata Nabi, lebih baik saya bakar api dunia daripada apinya neraka. Itu api neraka pak. Jangan coba-coba. Ini bapak-bapak yang anggap enteng api neraka. Kan ada tong itu biasa bilang, wita topina witai. Api neraka itu pak kata Nabi 69 panasnya api di dunia baru sama panasnya api neraka 69 kali. Api dunia pak 69 kali. Itu bahkan paling ringan apinya neraka. Kata Nabi, diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, paling ringan. Letakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Jadi kalau bapak-bapak mau bayangkan api neraka, coba maki ambil ki api, nyalakan kompor gas, kasih masuk tangan tak. Kalau bapak merasa ringan, aman. Tapi kalau baru api rokok lompat maki, hati-hati kau sekali. Hati-hati. Pernah lihat film G30 SPKI? Kembali nonton itu pak, supaya kita itu waspada terhadap PKI sekarang. Itu ada itu film itu ditusuk matanya api rokok. Itu belum api itu pak, baru serbuk. Api di dunia, api neraka itu kan ada 4 tingkatan. Api yang Allah ciptakan itu ada 4 tingkatan. Tingkatan pertama, api yang warna merah. Ini apinya para perokok. Coba lihat kalau merokok. Kayak orang bodoh-bodoh. Apa kerja itu? Isap buang. Beleng-beleng. Sekali-kali isap, kunyah. Nah, masa kamu? Itu saja nak kerja 10 menit. Beleng-beleng. Ada merokok di sini? Minta maaf pak, minta maaf. Biar bapak marah. Bapak mau marah mau pulang mas sebentar. Warna merah. Dibakar 1000 tahun menjadi lebih panas. Menjadi warnanya menjadi biru. Nah, itu yang ada di kompor gas. Kalau ibu-ibu kasih nyala kompor gasnya itu kan biru. Nah, bakar lagi 1000 tahun tambah panas menjadi putih. Nah, ini biasa apinya yang ada di PT Vale yang kasih hancur-hancur tambah ke tembaga yang keras. Bakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Bakar inilah api neraka. Lebihan Nabi, lebih baik api dunia siksa kau daripada api neraka. Kau tidak bakal tahan itu api neraka. Nyala, diangkat, Alqamah diangkat rame-rame. Kata Nabi, lempar masuk api. Begitu mau dilempar, ibunya berteriak,
tahan, tahan, jangan kau bakar anakku ya Rasul. Memang dia kurang ajar, memang dia durhaka, tapi sudah kumaafkan dosa-dosanya. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang melahirkan dia. Tidak ada artinya sakit hatiku ketimbang hamil dia 9 bulan dalam perutku. Saya maafkan dia ya Rasul. Begitu dia bilang saya maafkan, Nabi berkata, letakkan, turunkan, turun. Pas turun, ditanya kembali ibunya, Bu, betul kita maafkan? Betul ya Rasul. Lalu Alqamah dituntun dan akhirnya dengan susah payah mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Apa hikmah dari kisah ini Pak? Sahabatnya saja Nabi, hidup sesaman dengan Nabi, didoakan langsung mulutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa selamat ketika sakaratil maut, menghadapi sakaratil maut dengan susah. Gara-gara apa? Durhaka sama ibunya. Ini kejadian lebih 1400 tahun yang lalu. 1400 tahun yang lalu. Apakah tidak ada sekarang seperti itu? Anak durhaka? Oh, lebih banyak lagi sekarang Pak. Anak-anak kita sekarang tinggi sekolahnya, tinggi tong kurang ajarannya. Bahkan saya baru-baru dapat Pak, saya mau pergi taksiyah di Makassar, mau pergi ceramah di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu menelpon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sambil menangis ini ibu. Ustaz, tolong cepat datang ke rumahku Ustaz, tolong saya Ustaz. Saya bilang, ibu kenapa? Tenang-tenang ibu. Dia menangis terseduh-seduh. Kenapa ibu? Dia bilang, tolong Ustaz, meninggal suamiku, tidak tahu kamu urus bagaimana Ustaz. Mana anak-anaknya? Tidak ada anak-anakku Ustaz, sibuk semua Ustaz. Saya sudah telepon, tidak ada yang bisa datang. Ini kejadian sebenarnya. Lalu saya datang ke rumahnya, saya batalkan ceramahku, saya suruh ganti orang. Menangislah ini di depan jenazah suaminya. Saya bilang, mana anaknya, teleponnya, mari saya telepon. Dia kasihlah nomor telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Pengusaha, banyak duitnya. Saya telepon anaknya. Tabek Pak, ada berita duka, meninggal bapak tak. Apa dia bilang? Oh, sudah lama memang sakit itu bapakku. Saya bilang, jadi bagaimana Deng? Ditunggu ki atau apa? Apa dia bilang? Sudahlah Ustaz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Biar saya pulang tidak hidup lagi bapakku. Banyak pekerjaanku di sini. Begini saja Ustaz, tolong kirim SMS-kan nomor rekening tak. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah bapakku kita yang ngatur. Coba, kaya ini anaknya, tinggi sekolahnya. Tapi karena tidak dididik agama dengan baik, seperti ini kejadiannya. Nauzubillah min dzalik. Saya baru-baru pulang dari Jepang. Saya kaget itu Jepang Pak. Hampir setiap rumah ada anjingnya. Dan itu dipelihara anjing lebih mahal biayanya daripada anak yatimnya Indonesia. Ada restoran itu khusus kasih makan anjing. Datang itu akrak ke Jepang, datang ke situ hanya untuk kasih makan anjingnya. Adalah saya tanya, karena dia punya 4 anjing. Saya tanya, kenapa tidak ada anakmu ikut? Nah bilang, tidak ada anakku. Padahal ada istri, suami istri. Kenapa tidak bikin anak? Kenapa anjingku pelihara? Apa nak bilang? Kalau anjing saya pelihara, meskipun uangku keluar, paling tidak jadi hiburan buat saya. Sampai tua saya bisa main-main sama anjingku. Kalau anak setengah mati ku lahirkan, tua, nah kasih masuk ke panti jompo. Tidak ada gunanya pelihara itu anak. Coba. Kalau bapak tidak didik agama dengan baik anak tak, tunggu mi. Nah kasih begini ki juga. Pak, ibu bapak yang saya muliakan. Ini yang saya ingin sampaikan. Pentingnya kita didik agama tak Pak. Didik itu agama anak-anak tak. Apakah salah kalau dia anggota DPR? Tidak. Bagus kalau dia jadi anggota DPR. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya nanti itu anak tak ketika kita mati. Apakah tidak bagus anak tak sekolah tinggi-tinggi, profesor, dokter? Bagus kalau anak tak tinggi sekolahnya. Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada semua gunanya itu gelarnya untuk kita nanti kalau mati. Apakah jelek kalau anak kita jadi pemborong kontraktor? Bagus kalau anak kita jadi pemborong kontraktor supaya dia kaya.
Tapi kalau tidak bagus agamanya, tidak ada gunanya semua itu pemborong kontraktor. Nah, sekarang kenapa anak tak salah? Kenapa anak kita sekarang makin tinggi sekolahnya, makin tinggi kelasnya? Bandingkan zaman kita kecil dulu. Jangankan bicara kasar sama orang tua. Ipole wajo-wajona tomato tak pimali pak. Mau lewat depannya orang tua tidak boleh kalau ada tamunya. Kalau ada tamunya bapak kita lewat, nah kasih bolak matanya. Lari maki. Sekarang kasih boleh mata tak pak. Apa nak bilang nak tak? Kenapa mata tak pak? Nah sekarang pertanyaan. Bagaimana cara mendidik anak? Silakan baca buku pedoman pendidikan anak. Silakan baca hasil-hasil riset orang-orang modern. Silakan baca majalah buku tentang cara mendidik anak. Tapi bapak keliru dan sesat kalau tidak membuka Quran mendidik anak. Itu ada dalam Quran. Ada yang tahu? Seorang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, tapi jago dalam mendidik anaknya, hebat dalam mendidik anaknya. Akhirnya dikasih nama surah dalam Al-Quran karena hebatnya dalam mendidik anaknya. Ada yang tahu siapa dia? Siapa? Angkat tangan, saya kasih hadiah. Siapa? Luqmanul Hakim. Bapak dapat hadiah. Ini hadiah pak. Silakan, silakan. Ini uang barakah. Nah, ambil. Nah. Ada juga sebut di sana tadi Luqmanul Hakim, tapi jauh tidak dapat hadiah. Itu hikmahnya pak. Kalau dengar ceramah dekat-dekat pak, dapat uang. Itu hikmahnya. Namanya Luqmanul Hakim. Diabadikan dalam Quran karena dia hebat dalam mendidik anaknya. Bagaimana Luqmanul Hakim mendidik anaknya? Yang pertama dia didik anaknya apa? Ya bunayya la tusrik billah. Wahai anakku, jangan kau menserikatkan Allah. Yang pertama diajarkan anak kita akidah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah Rasul Allah. Itu dulu diajarkan. Bagaimana aplikasinya itu akidah? Termasuk keyakinan tentang 3 hal. Perbaiki akidahnya anak kita ini. Apa itu? Nah, jodoh itu di tangan Allah. Nah, ajal itu di tangan Allah. Nah, rezeki itu di tangan Allah. Biar kau setengah mati, kau pakai akalmu, kau pakai kakimu, kau pakai tanganmu. Kalau bukan rezekimu tidak masuk ke kantongmu. Sebaliknya, biar kau tidak kerja keras, kau hanya buka toko sederhana, tapi karena rezekimu datang dari Allah, tidak ada yang bisa halangi kamu. Itu akidah. Nah, cuma kita jarang ajar anak kita begini. Coba Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim alaihissalam tua, dia kumpul anaknya. Apa dia tanyakan anaknya? Anakku, ma ta'buduna min ba'di. Nanti kalau bapak mati, nak apa kamu sembah? Kita kalau tua apa kita bilang sama anak tak? Nak, ma ta'kuluna min ba'di. Nanti kalau mati karena apa kamu makan? Saking makannya saja anak tak kita pikir. Padahal tidak ada orang mati kelaparan di sini. Ada mati kelaparan di sini? Tidak ada pak. Nah, pertama didik anak kita adalah akidahnya. Bagaimana sebenarnya kewajiban orang tua kepada anak? Apa kewajiban orang tua kepada anak? Artinya apa? Berdosa kalau dia tidak lakukan kepada anak. Apa itu? 1, beri nama yang baik. Begitu lahir anak tak kasih nama yang baik. Ada lagi orang bilang, apa arti sebuah nama? Oh bodoh itu kalau ada orang bilang begitu. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak di sini. Bagaimana kita mencoblos caleg? Kalau tidak ada namanya. Bagaimana bapak mau telepon saya ceramah kalau bapak tidak punya nama? Halo, ada ustaz? Ustaz yang mana? Ada itu yang pendek. Banyak itu ustaz pendek di Makassar. Bagaimana? Nama itu penting. Dalam Islam, nama adalah doa. Ketika anak tak namanya mutmainnah, artinya jiwa yang tenang. Ketika panggil temannya, oh mutmainnah, itu berarti orang, wahai kau jiwa yang tenang. Nama adalah doa. Itu di dunia. Lalu nama adalah identitas. Nama adalah ciri, tanda. Sebut nama tak pak? Bapak sebut nama, paling tidak ada 2 saya tahu. Siapa? Suku dan agama. Sebut mina mata. Nama
Muhammad Margono. Islam Jawa. Itu. Nama Bertus Magaluntung. Di sana tuh raja ini. Kristen. Dari nama bisa ditahu agamanya orang. Abdul Jabbar 99% pasti muslim. Ambot Dalle kan dalaka kalau orang Jawa. Mana ada orang Jawa namanya Ambot Dalle? Nggak ada itu. Kalau Jokowi ayah, Prabowo ayah, Margono, Susilo Wambamuyorono, itu Jawa. Kalau Ambot Dalle, Bugis lah itu. Itu orang Bugis tidak mau kalah sama Udin sedunia. Pernah dengar itu Udin sedunia? Ada juga namanya Ambok sedunia. Ambok yang banyak rezekinya namanya Ambok Dalle. Ambok yang setiap berniaga untung terus namanya Ambok Upe. Ambok yang tidak pernah lolos kalau mencalek namanya Ambok Saka. Ambok yang umurnya panjang Ambok Tuo. Ambok yang banyak di bengkel Ambok Tang. Ambok yang penjual berliang Ambok Intang. Ambok yang suka naik tamannya Ambok Endre. Orang Bugis itu, Pak. Nama. Lalu apa kaitannya juga di akhirat kelak? Nama di akhirat kelak itu tujuannya apa? Ketika kita dikumpul di padang mahsyar, kan diadili satu-satu orang, Pak. Pernah rasakan mencoblos atau ngantri bayar listrik? Lama kita menunggu tuh. Padahal itu masih di dalam ruangan. Ada AC-nya, loketnya ada 4. Masih lama kita menunggu. Bagaimana nanti kalau kita diadili dari Adam sampai kiamat dunia? Berapa miliar manusia satu loket? Dari Adam sampai kiamat satu loket. Kenapa satu loket? Hanya satu Tuhan yang adili kita. Maka dipanggil kita satu-satu. Di sini fungsinya nama yang baik. Siapa dulu dipanggil? Nenek saya duluan mati? Belum tentu. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdul Jabbar, Abdul Rahman, Umar bin Khattab, Tariq Husler, Das'at Latif. Itu dulu dipanggil. Fatimah, Mutmainnah, Aisyah. Itu dulu dipanggil. Nama-nama Islam dulu. Joni, Tony, Ningsi, Nining, Joko. Di belakang kok. Dipanggil juga, Pak. Dipanggil juga tapi di belakang. Dipanggil juga Bapak, dipanggil tapi di belakang. Maka celakalah orang yang namanya tidak diislami, Pak. Makanya orang tua kewajibannya kasih nama yang baik. Ada kawan saya, bagaimana namaku? Dicari di Quran tidak ada. Dicari di Injil tidak ada. Dicari di Taurat tidak ada. Dicari kitab Sabur tidak ada. Di mana didapat namanya? Kitab Lontara. Siapa namanya? Ternyata Andi Sumang Alam. Di kitab Lontara didapat itu. Bagaimana kita Ustadz yang sekarang? Nama kita sudah tidak Islam, dulu kita tidak tahu. Islamkan nama kita dengan cara apa? Tambah nama Muhammad di depannya. Coba. Bapak ingat sejarahnya almarhum Bapak Pembangunan Indonesia. Siapa namanya? Dulu sebelum haji namanya Soeharto. Pergi tanah suci. Raja waktu itu sahabat beliau rajanya Raja Saudi. Dia lihat, wah ini Soeharto setengah mati nih di akhirat nanti. Terlambat dia dipanggil nanti nih. Maka diislamkanlah namanya menjadi Haji Muhammad Soeharto. Bapak yang sudah terlanjur namanya Ambot Tang, kasih di situ Haji Muhammad Ambot Tang. Kalau perempuan, cintailah seperti istri para nabi, tambah Siti di depannya. Mengislamkan. Niatkan itu. Karena dulu kita tidak tahu. Ada kekeliruan ibu-ibu ini sekarang. Apa itu? Dia ganti namanya bapaknya setelah menikah. Itu haram.
Tidak boleh itu. Ini kita ikut-ikut budaya Eropa. Misal, istri namanya Naurah, bapaknya namanya Nasrun. Bagusnya namanya Naura Nasrun. Tapi setelah dia menikah, biasanya kita ini, setelah menikah dia ganti namanya bapaknya menjadi nama suaminya. Setelah menikah nama suaminya Das'at Latif, maka dia gantilah namanya menjadi dari Naura Nasrun menjadi Naura Das'at Latif. Haram. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dijelaskan, laknat Allah bagi mereka yang mengganti nama bapaknya di belakangnya. Laknat Allah. Kenapa tidak boleh, Ustaz? Karena mengaburkan keturunan. Tidak ditahu. Jadi kalau misal itu kan Naura nama istri saya, bapaknya nama Nasrun, Naura Nasrun, tidak boleh menjadi Naura Das'at Latif. Tidak boleh. Kenapa? Begitu lahir namanya anakku, saya kasih nama Nasirah Das'at Latif, berarti saudara sama mamanya. Sama-sama Latif di belakang, Das'at Latif di belakangnya. Tidak boleh. Pernahkah Bapak dengar nama Khadijah diganti namanya di belakangnya Nabi Muhammad di belakang? Tidak. Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid. Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Tidak boleh ganti-ganti nama suami itu. Boleh nama suami di belakang dengan catatan tambah kata. Misalnya Naura Nasrun, istrinya Das'at Latif. Boleh. Boleh. Jangan ikut-ikut, Pak. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, kasih nama yang baik. Yang kedua, kewajiban orang tua, cara mendidik anak, kewajiban yang kedua. Setelah kasih nama yang baik, yang kedua, didik. Didik. Bagaimana cara mendidik anak? Cari tadi buka Al-Quran. Surah Luqman ayat 16 dan seterusnya. Cara mendidik anak, kasih contoh yang baik. Biasanya kita tidak kasih contoh yang baik. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Awas kok. Ku dapat kau merokok, saya kasih rokok kau itu dengan bungkusnya. Marah-marah, jangan, memang kalau ku dapat kau merokok. 10 menit kemudian dia bilang, nak, kau belikan nggak dulu rokok. Tomat-tomat kajili-jili. Apa? Kau larang anakmu merokok, baru kau merokok di depannya. Bagaimana ceritanya? Ada yang merokok di sini kah? Berhenti maki Pak merokok, berhenti ki Pak. Saya doakan ki berhenti merokok Pak. Kita tahu gitu siapa yang punya rokok Pak. Siapa yang punya pabrik rokok Pak, kita tahu. Itu orang Yahudi yang punya Pak. Semua pabrik rokok yang besar di Indonesia orang Yahudi. Itu yang Bapak pusap itu orang Yahudi punya. Dan itu orang Yahudi Pak, setiap apa untung 20% dia kirim ke negaranya. Jadi Bapak kalau beli harga 16.000, 20% dari uang tak yang 16.000 itu dia kirim ke Israel untuk apa? Beli senjata tembaki orang Islam. Mungkin berhenti kita merokok. Nah bilang baik itu rokok Ustaz. Kalau Bapak bilang baik itu rokok, panggil anak tak sama istri tak pagi-pagi minum kopi, suruh juga merokok di depan tak. Kalau kita bilang baik. Ya, tapi sebenarnya itu Pak, rokok itu tidak merusak. Insya Allah tidak merusak itu rokok Pak. Yang penting jangan ketemu api. Silakan pegang maki saja. Ini yang penting jangan bakar. Tidak merusak itu. Yang penting tidak ketemu api. Nah, kalau sudah ketemu api rusaklah itu Pak. Ada lagi yang bilang tidak bisa Kak kalau tidak merokok Ustaz. Tidak jalan otakku. Bale-bale kok. Buktinya Ramadan jalan di otakmu. Berhentilah merokok Pak. Yang merokok tabung itu pembeli rokok Pak. Pergi umroh sama Ustaz Das'at. Itu lebih manfaat daripada bakar. Tidak ada gunanya. Nah, satu didik anak. Nah, yang kedua maksud saya. Tadi kewajiban orang tua kasih nama. 2, didik. Kasih contoh yang baik. Itu orang tua saya Bu. Mamaku Dasarjana. Saya ingat betul Pak Bupati. Waktuku masih sekolah. Karena dulu di rumahku waktu saya SD SMP tidak ada lampu. Jadi hanya terbatas yang punya lampu di kampung. Maka saya pergi belajar kelompok. Apa yang terjadi kalau saya belajar kelompok? Itu mamaku natunggui Kak di bawah rumah. Padahal anaknya laki-laki. Kalau saya belajar dari jam 7 sudah isya sampai jam 9 di bawah rumahnya itu orang menunggu Pak. Padahal anaknya laki-laki. Kita anak tak perempuan pergi les dibiarkan begitu saja.
Begitulah cara mendidik anak. Yang ketiga, kewajiban orang tua. Berdosa kalau dia tidak lakukan. Kasih nama, didik. Yang ketiga, kasih makan. Soal makan jangan makin cemas. Tapi orang tua sekarang makannya aja anaknya nak cemaskan. Tidak nak cemaskan agamanya. Makan jangan makin cemas. Ada yang mati kelaparan di sini? Tidak ada. Selalu saya kasih contoh. Bapak tahu cicak? Tahu cicak? Apa namakan itu cicak? Apa? Nyamuk. Masuk akal enggak? Masuk akal cicak makan nyamuk? Satu terbang, satu di dinding. Bagaimana caranya? Enggak masuk akal. Tapi apa kata lagu? Lagu-lagu dulu. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap datang. Cicak yang datang, nyamuk yang datang. Datang seekor nyamuk. Tidak nak bilang cicak lompat ke nyamuk. Tidak, jatuh kasihan kalau dia lompat. Cicak, nyamuk datang ke mulutnya. Hak. Lalu ditangkap. Nyamuk itu Pak, perintah Allah ya, masuk ke perutnya. Masuk ke mulutnya cicak. Itu cicak, tidak sarjana. Tidak ada tanahnya. Tidak pernah cemas soal rezeki. Allah yang ngatur. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan makin cemas soal perutnya anak. Saya Pak, kalau dilihat pekerjaannya bapakku, tidak mungkin anaknya bisa sekolah tinggi-tinggi. Petani penggarap, sawahnya orang dia kerja Pak. Tahu kan bapak namanya petani penggarap? Sawahnya orang dikerja, naik 5 karung, 4 karung untuk yang punya sawah, 1 karung untuk bapakku, 14 anaknya. Masuk akal enggak? Yang heran, bagus itu kalau banyak anak. 14. Bayangkan kalau 14. Mamaku sekarang tiap bulan 14 juta dia terima 1 bulan. Dari mana? Dari semua anaknya yang 14. 1 juta 1 orang. Nah bilang mamaku sekarang, coba ku tahu dulu begini, ku tambahi anakku. Sekarang kita 1 ji anaknya, 2 anak, 1 tenggelam, 1 nagigi buaya, habis mie. Coba kalau 14, 1 jadi bupati, 1 jadi sekda, 2 jadi anggota DPR, 4 jadi kontraktor, 2 jadi penghafal Quran, 1 jadi mubalik. Enaknya bapak hidup. Ya bapak. Jangan pikir ini makan, bikin saja Pak. Kasih banyak. Nah bilang sudah upgrade nih mesin Ustaz. Turun mesin mie ibu di rumah, pakai mesin baru. Bapak saudara-saudara sekalian, ya. Nah, didik, ya. Bapak saudara-saudara sekalian, yang keempat, kalau mau mendidik anak yang paling penting, doakan. Karena tanpa hidayah tidak dapat kita anak yang baik. Anak Nabi kalau tidak dapat hidayah, Nabi Nuh, anaknya Nabi tanpa dapat hidayah tidak. Maka mintalah kepada Allah. Doa meminta anak yang soleh itu pendek sekali. Hafal baik-baik Pak, catat ini di HP tak. Doanya, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Kapan caranya Ustaz? Kita suap anak tak, ibu-ibu kita kasih nete anak tak, kasih asi. Sudah. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Usap-usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Jami kalau bapaknya. Rabbi habli minas solihin. Ya. Makan anak tak, suap. Disuap anak tak, doakan lagi. Rabbi habli minas solihin. Mama kau nak, mama. Rabbi habli minas solihin. Doakan. Di mana dia nak tak disampoi. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah peluk, bisik di telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ke anak tak, apa aja itu mak selalu kita baca? Saya doakan kita supaya jadi anak yang soleh. Ini biasa kita orang tua tidak mau ki sama anaknya. Sama anaknya tetangga, mana mama tak nak. Itu sama anaknya orang, sama anak tak, mana kok? Sama anaknya sendiri kasar. Nah, Rabbi habli minas solihin. Saya doakan kita supaya kita beriman, soleha, soleh. Sampai di sekolah diajak bolos sama temannya. Ayo bolos. Apa nak bilang anak? Tanda deh. Nak doakan nggak tadi mamaku anak soleh. Ada kemanakanku Pak.
Sudah mau maghrib, masih main bola. SD, sepanggil Patur, sudah Mi, ayo masuk ke masjid. Pergi mas jamaah sama Om. Dia bilang, sedikit lagi Om, kutunggui Mi. Begitu azan, masih main bola. Terpaksa Ustadz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya. Rabbi habli minas salihin. Langsung menangis, Pak, menangis. Heran semua orang lihat, jago na Pak Ustaz. Nggak bisik jika menakannya na menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jiki. Artinya apa? Kalau anak tak salah, kasih hukuman. Supaya apa? Dia tahu bahwa salah. Itu orang dulu Pak. Kita orang tua tak kalau salah. Aina bebak mimatoki Pak. Nah pukul ki. Saya pernah diikat di tiang rumah. Diikat Kak di tiang rumah. Baru dikasih kapas ini telingaku. Sama hidung. Sedikit. Apa? Baru bapakku ambil sarang arella. Semut-semut yang ngam itu dan di pohon-pohon yang besar. Bukan semut kecil. Kalau semut kecil Pak bahaya. Yang semut yang besar-besar itu. Dia gugurkan itu di atas kepalaku Pak. Kenapa? Saya didapat tidak sholat Jumat. Coba. Saya pernah dilomboki mulutku. Lombok besar bukan lombok kecil. Karena kalau lombok kecil pedis sekali. Itu mamaku itu lombok besar. Nak cobek. Sudah itu nak ambil. Nak simpan di mulutku. Nah apa? Saya didapat sebut alat kelamin perempuan. Majak simpan. Coba. Tuh ibu-ibu dulu. Coba ke. Sekarang anak tak salah. Biasa. Enggak apa-apa Ji. Akhirnya terbiasa salah. Minta HP, enggak mau bapaknya kasih. Langsung datang mamanya. Kasih Mi, apa gunamu jadi camat? Banyak nawamu setengah mati kau cari uang urus rakyat. Ada camat di sini? Minta maaf Pak camat, bukan kita. Camat lain. Setengah mati kau di... Enggak mungkin Pak Bupati ku sebut. Enggak, takut Pak camatmu saja. Coba bayangkan. Marah mamanya. Kasih Mi. Banyaknya wamu tidak bisa belikan Ki. Kasih susah saja. Beli kami saja. Daripada nak kasih susah Ki. Jangan Ki jadi istri kalau tidak mau Ki susah. Kalau tidak mau Ki susah ibu jadi gasturi Ki. Jadi gadis tua Republik Indonesia. Memang harus susah namanya orang tua. Pak Bu. Itu orang tua dulu cara didik anak. Belum tentu tidak ada sekolahnya lalu tidak contoh. Jangan. Banyak cara mendidik anak orang tua dulu. Yang sekarang mesti kita contoh. Apa itu Ustaz? Satu, lihat orang tua dulu. Kalau anaknya mau pergi main, apa nak bilang? Pergi aku main, bawa adekmu. Tiwian rimmu, kalau nangis adekmu kau kupukul. Akhirnya apa? Kita saling membela bersaudara. Dulu, satu tempat tidur, 4 di atas. Apa tujuannya? Ada jadi intel. Mak, pacaran nih kakakku. Kenapa kau tahu? Ku dapat suratnya. Karena kita satu tempat tidur, ditahu. Coba Maki. Dulu kalau kita makan jelas jadwalnya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Tidak boleh makan sendiri-sendiri. Makan kita sama-sama. Pada saat kita makan, ibu bapak nasihati kita dalam bahasa Bugis. Nah, Andre makasih kesina. Ajak musesai. Itu orang tua-tua dulu. Sekarang anak-anak kita makan apa? Ambil nasi, ambil ikan, ambil sayur. Masuk di kamar masing-masing. Itu tidak bagus itu. Orang tua dulu. Coba orang tua dulu. Kalau kita minta uang langsung nak kasih. Tidak. Apa? Isi kobak mandi dulu. Pelko dulu itu tangga. Baru dikasih. Untuk apa? Mengajar anak kita bahwa cari uang itu tidak gampang. Itu orang tua dulu Pak. Sekarang mulai hilang semua. Satu anak satu kamar. Satu anak satu TV. Satu anak satu handphone. Akhirnya sampai di rumahnya tidak pernah ketemu saudara. Masuk di rumah masing-masing pakai handphonenya. Tidak pernah ketemu saudaranya. Sampai di dalam video call sama temannya. Dia teleponlah temannya. Apa nak bilang cowoknya? Kasih kau pakai kau apa itu? Headset supaya tidak dengar mamamu di kamar. Pak nak bilang cowoknya dari sebelah video call. Lihat ke bedek kasih luar lidah tak. Sedikit lagi turun leher tak. Ya, cek depi. Buka sedikit. Akhirnya apa? Anak tak terbiasa pornografi, ketemu hamil anak tak. Kita gagal mendidik anak. Tidak semua yang dulu-dulu itu jelek. Dulu-dulu itu mendidik anaknya tidak ada sekolahnya, tapi anaknya bisa jadi sukses. Kenapa kita sekarang gajinya suami tak jelas, ada mobil dinasnya, ada rumahnya baik,
ada pengawal-pengawalnya. Kenapa kita tidak bisa mendidik anak kita? Nah, ini perlu kita evaluasi, renungkan kembali. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati. Luar biasa nih Pak Bupati. Ya. Bu, mau dirindukan surga? Mau Ibu? Oh, istri saya ngomong gini, jangankan dirindukan surga Ustadz, dirindukan suami saja saya sudah senang. Ini surga rindu kepada Ibu. Mau Ibu? Nih syaratnya 4 kata Nabi. 4 aja syaratnya. 1, aqimis shalah. Dirikan sholat. Kenapa Nabi mengkhususkan sholat ini kepada kaum perempuan? Karena setelah pelajari, memang paling banyak perempuan melalaikan sholat dalam kondisi-kondisi tertentu. Apa itu? 1, pesta pengantin. Banyak sekali perempuan tidak sholat gara-gara pesta. Kok bisa Ustadz? Nih mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Alisnya dicukur. Bukan dicukur, dicabut. Akhirnya, lebih tebal di sini dari sini. Dicukur lagi sini. Habis. Jangan ketawa, saya seriusin Bu. Bu. Yang sudah TV salisnya. Itu Nabi jelaskan laknat Allah mereka yang mencabut dan mencukur alisnya. Anda usah lihat temanmu. Ayo. Nih banyak nih. Sekarang perempuan banyak palsu. Bulu mata panjang palsu. Bibir merah palsu. Mata biru palsu, bibir merah palsu, pipi biru palsu, pantat gabus. Ayo, kapan lagi kondisi perempuan banyak ndak sholat? Setelah make up. Ini kan ibu-ibu nih yang tebal-tebal make upnya. Dengar ini Bu. Kalau sudah masuk waktu sholat, dia pergi wudhu. Tapi karena dia sayang ini bedaknya, maka wudhunya cuma begini. Beleng-beleng. Kan dia takut ini. Ibu dengar. Kalau ibu pakai make up tebal dan ibu wudhu tidak tersentuh kulit pipinya, tidak sah wudhu. Wudhu tidak sah, otomatis tidak sah sholatnya. Maka kalau ibu pakai make up, kasih dulu tisu basah. Lepaskan semua. 200.000 Ustaz. Sudah baru wudhu. Jadi bagaimana caranya Ustaz supaya kita make up wudhu? Tetap sholat. Wudhu dulu ibu. Sudah wudhu baru make up. Setelah itu tahan kentut. Biar ibu sudah wudhu, kentut batal. Dia bilang kalau lepas Ustaz, tidak habis, tetap batal. Dua, kondisi perempuan banyak tidak sholat. Apa? Jilbab. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Tadi pagi saya di mana ya ceramah itu, di Bekasi kayaknya. Wih, ada ibu-ibu. Saya sambil ceramah dia di depan saya bilang, saya bayangkan bagaimana caranya dia pakai ini jilbabnya ya. 3 lapis ibu, kuning biru, dikasih miring lagi sedikit. Ngapain lagi kok kasih miring? 17 jepitannya, pentulnya 7. Ini pentul yang biasa jadi korban kita laki-laki. Dia simpan di kursi. Begitu, apa ini pentul ini? Saya tadi ini, wallah, tadi saya duduk, ada pentul. Langsung semili ibu-ibu lagi nih sebarkan pentul ini. Jangan ketawa, saya serius ini. Nah, pasang jilbab 3 lapis. Ada lagi kayak pohon di belakang. La haula wala quwata illa billah. Bajunya sempit, roknya sempit. Dia bilang suaminya, buru-buru ibu, ketinggalan, tunggu sedikit bang. Beleng-beleng. Apa yang begini? Ibu-ibu katanya perempuan hijrah. Kok jilbabnya masih sempit? Jalannya repot. Coba kalau jilbabnya legulo. Lari. Ya. 1, 2, gara-gara pakaian.
Saya begitu terharu melihat ada perempuan tokoh masyarakat, suaminya pejabat, kaya pula, bangsawan, cantik, ke pesta pengantin, jilbabnya sekedarnya, maka dia akan menjadi contoh teladan buat ibu-ibu yang lain. Begitu dia lewat, semua orang kagum. Wih, kaya loh tuh, paling kaya itu di komplek. Wih, iya kak, iya. Wih, bajunya sederhana ya. Orang cerita baik. Ini pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, banjir pula. Kalau pergi pengantin kayak dia paling kaya. Selesai acara ini Bu, yuk evaluasi jilbabnya. Ya, jangan lagi pakai jilbab yang repot. Coba kalau ibu pakai jilbab yang segitiga saja, kasih peniti, selesai. Makanya istri saya itu saya kasih tahu, kalau kau lama pakaian, saya mau pergi pengantin, goodbye. Repot kami, sudah kau dibelikan mobil, dibelikan bensin, sedangkan sopir, kau suruh lagi kita menunggu. Jangan ketawa, serius saya ini Bu. Ini ibu-ibu ini banyak menyiksa suaminya. Suaminya sudah mondar, sudah 10 menit lagi. Sudah, tunggu Pak, kau buru-buru terus ini, salah kita punya benda. Gara-gara ibu nih, gara-gara jilbab. 1, 3. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat? Selesai haid. 5 hari tidak sholat. Kenyamanan 5 hari. Dia tambal 1 hari. Bu, kata suaminya, biasanya kau tidak sholat 5 hari aja kau haid. Ini kau sudah 6 hari belum sholat. Belum bersih Pak. Masih ada sedikit-sedikit. Kata suaminya, kau bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat. Mau dikasih lihat silakan. 4. Kondisi apa lagi perempuan banyak tidak sholat? Apa? Selesai melahirkan. Apa namanya Bu? Nifas. Tidak harus 40 hari. Ada yang bersih 15 hari. Ada yang bersih 30 hari. Ada juga 40 hari. Bahkan ada yang lebih. Sampai karena pahamnya salah. Tidak paham agama. Begitu dia melahirkan. Suruh suaminya beli. Kau pergi beli mie bungkus, mie rebus. 40 bungkus. 1 hari 1 ya. Begitu habis bersih. Tidak harus 40 hari. Kalau ibu bersih 30 hari, bersihnya pada saat itu mulai sholat. Ibu misalnya haid atau nifas, jam 8 malam, ibu merasa sudah bersih. Ke toilet, rasanya sudah bersih. Maka ibu sudah wajib mulai sholat isya. Bu, saya yakin ibu semua sholat. Ya, saya yakin ibu semua sholat. Cuma yang jadi masalah, sholatnya tidak bisa khusyuk. Padahal Allah sudah jelaskan, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa orang mukmin beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Kita 30 tahun salat tapi tetap gosip. Kita 30 tahun salat tapi tidak bisa lepas dari riba. Kita 30 tahun sholat tapi suka durhaka sama suami. Kok ada apa? Padahal sholat menjelaskan, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Saya 30 tahun sholat Ustaz, kok tidak mau berhenti gosip? Berarti ada masalah dengan sholat ibu. Tidak mungkin Allah jelaskan, inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Sholat itu mencegah kalian dari perbuatan mungkar. Kalau memang ibu lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Sayang 1000 sayang, ibu sholat tapi sholat ingat duit. Allahu Akbar. Tadi 100.000. Beli bensin 50.000. Beli kuota 30.000. Mana 20.000 ya? Allahu Akbar. Suami, di mana aku simpannya? Allah. Begitu assalamualaikum. Oh, di bawah sadel motor. Selama dia sholat. Ayo. Ya ibu. Maka kalau begitu Ustaz, bagaimana supaya bisa khusyuk? Al-Quran menginformasikan minimal ada 3 cara supaya ibu bisa khusyuk. 1, sempurnakan wudhu. Terutama kalau musim hujan. Utama subuh, dingin, biasa kita tidak sempurna wudhu. Kapan ini kita wudhu tidak sempurna? Pada saat bagaimana? 1, pada saat membasuh rambut. Ibu-ibu karena dari pesta, mau lambut lagi pestanya jam 10 malam, takut rusak rambutnya, maka wudhunya cuma begini. Ibu lebih betul ibu begini. Atau ini cowok
sudah pakai apa namanya itu? Pomade. Hah? Apa? Apa? Ah itu. Sudah di kan rambutnya anak-anak sekarang lain-lain. Ada sungainya, Bu. Ada got-gotnya, jalan kutu. Dia sudah kasih model rambutnya. Dia takut rusak. Maka kalau dia wudhu dia cuma begini. Bos, salah. Lebih betul kalian wudhu begini. Ini rambut. Kalau ini jidat. Kapan lagi kita banyak wudhu? Salah. Bukan salah. Tidak sunnah. Apa? Quran menjelaskan. Wudhu membasuh dari jari ke siku. Tapi apa yang kita praktekkan? Dari siku ke jari. Ya toh? Nah, apalagi yang banyak kita keliru, membasuh kaki. Sunnahnya jari-jari tangan masuk ke jari-jari kaki lalu lipat ke belakang. Tapi apa yang kita praktekkan? Iya, berapa itu jaketmu? Itu setan masuk dari situ. Jangan ketawa, saya serius ini. Dikasih cara malah diketawain kita. Ya, sempurnakan wudhu. Yang kedua, pada saat kalian sholat, pakailah pakaian yang indah. Maka ibu kalau bukan pegawai negeri yang tiap hari ke kantor, cuma di rumah, begitu mau sholat, ganti pakaian. Yang jadi masalah itu juga kita pakai pergi mencuci, dipakai masuk toilet, pergi ke pasar, pakai tidur ngiler, pakai lagi menghadap kepada Allah. Maka ibu kalau mau sholat, pakai pakaian yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Kalau perlu sunnah pakai parfum. Nggak punya parfum Ustaz, pakai pengharum setrika. Apa namanya Bu? Nah iya itu. Pakai. Dan yang ketiga cara bisa khusyuk. Bayangkan kalau itu sholat adalah sholat kita yang terakhir. Tapi menurut ulama bagaimana cara supaya bisa khusyuk? Satu. Ketika sholat jangan terlalu banyak gerak. Biasanya kita sholat kan banyak sekali gerakannya. Allahu Akbar. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas sirat. Ibu ketawa membayangkan diri sendiri. Dan sholat Allahu Akbar. Mode silent dia pakai. Allah. Nah, selesai acara ini, yuk koreksi sholatnya. Sudah sesuai enggak yang diajarkan Nabi? Yang kedua, yang diajarkan ulama, jangan banyak gerak. Apalagi usahakan yang ibu baca paham. Salah satu bacaan yang wajib dibaca ketika sholat Al-Fatihah. Ada yang hafal Al-Fatihah dengan terjemahannya? Ada? Saya kasih hadiah. Ayo Bu, siapa? Siapa yang hafal? Saya kasih hadiah. Ayo, yuk, mana? Hadiah. Ayo, cepat. Ayo, mana? Ayo. Sini. Sini, cepat. Mana? Ayo, hadiah 2 lembar. Mana yang cepat datang? Ayo. Hadiah. Mati kita. Ayo, maju semua dapat hadiah. Mana? Hari untung. Nggak beruntung saya malam ini. Ayo, ya di situ aja Bu. Ya, Al-Fatihah dengan terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Saya dengan Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan.
siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Kau berikan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Takbir. Bu, kalau ibu sholat 5 waktu setiap baca Fatihah seperti ini, apa alasan Allah menolak doanya ibu? Cuma kita sholat, alhamdulillahirabbil alamin. Baca kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Ini bu, ibu ini uang berkah. Terima kasih. Yang lain mana yang tadi yang berdiri? Karena jawabannya sudah betul tetap dapat hadiah. Mana lagi? Mana lagi ibu? Coba. Mana lagi yang dari sana tadi? Cepat. Ini uang Ustadz. Beda uang Kapolres. Apa tadi yang pertama? Pahami apa yang kita baca. Surah pendeknya, kalau tidak bisa pahami per ayatnya, paling tidak kesimpulan ayat itu. Kesimpulan surah itu. Ibu baca kul huwallahu ahad. Apa kesimpulan ayat itu? Perintah mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu aja kita bayangkan. Tapi kita kan baca Fatihah yang kita pikirkan bismillah, lewat kucing. Tidak tertutup pula, mati habis ikan. Akhirnya apa? Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ayo, berikutnya, sholat jangan banyak gerak. 2, baca yang kita baca pahami. Yang ketiga supaya bisa khusyuk, mata jangan seperti mata pencuri. Allahu Akbar. Tidak seragam bajunya itu. Lewat lagi. Nah, maka bagaimana sunnahnya? Waktu habis. Maka sunnahnya mata kita menuju apa yang kita mau sujudi. Allahu Akbar. Lihat ini. Ya Bu? Bisa? Berikutnya, jangan terlalu banyak gerak. Kalau Syafi'i maksimal 3 kali. 1, 2. Ya, 1, mau dirindukan surga, dirikan sholat. Yang kedua, wasyamu Ramadan. Berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya yakin ibu semua puasa Ramadan. Maka karena waktu terbatas. Yang ketiga, menjaga harga diri. Bagaimana cara perempuan menjaga harga diri? Tolong berpakaian yang islami. Mana pakaian yang islami? Bukan sekedar tutup aurat. Yang kedua, jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Banyak perempuan sekarang pakai jilbab tapi sempit. Kalian menyiksa kami laki-laki. Kalau ibu pakaian sempit, nih. Sama kan? Apa bedanya? Sama lekuk-lekuknya. Apalagi ibu pakai coklat. Sama kulit itu. Kami laki-laki yang tersiksa. Dilihat. Dosa? Tidak dilihat. Barang bagus. Maka ibu tolong berpakaian yang islami. Jangan mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh. Yang ketiga, cara menjaga harga diri seorang perempuan. Jangan pernah keluar rumah tanpa izin suami. Pak, saya mau pergi pengajian. Pengajiannya baik, tapi pasca setelah pengajiannya salah. Sudah pengajian, suaminya belum pulang. WhatsApp di grup. Yuk, ketemu di PI. Pergilah ke Plaza Indonesia. Sudah itu, suami kita kan belum pulang. Lanjut nonton deh. Nonton lagi sampai sore. Padahal isinya pengajian 1 jam. Ibu pengajian baik, tapi karena mengkhianati perjanjian pergi pengajian, akhirnya ibu lebih banyak dosanya daripada pengajiannya. Dan yang keempat, wanita yang dirindukan surga adalah menaati perintah suami. Ini agak berat. 1, 2, 3 gampang. Tapi ini yang perintah suami yang sulit. Bu, mau masuk surga?
Mau masuk surga? Taati perintah suami. Bu mau tahu? Ada 4 perempuan menjadi penghuni api neraka. 4 perempuan, jenis perempuan penghuni api neraka. Siapa mereka? 1, mereka yang suka maki-maki suaminya. Dengar ini bu. Ibu marah, boleh. Marah sama suami, manusiawi. Bang, tak kusangka kau begini bang. Kutinggalkan orang tua di Jawa. Saya datang ke Jakarta ini ngikut sama kamu bang. Kau tega-teganya kau sembunyikan duitmu. Boleh marah seperti itu. Tapi yang tidak boleh maki-maki suami. Memang kau goblok. Sama aja bapakmu. Tahu begini cilaka kau. Ibu masuk neraka. Dia ketawa. Saya serius. Marah sama suami boleh. Tapi tidak boleh maki-maki apa sampai meninggal, melibatkan orang tuanya. Memang kau goblok. Suami macam apa kamu. Sudah gendut. Malas kuat makan. Sama aja bapakmu. Pulang kampung kau goblok. Ibu biar sholat. Penghuni api neraka. Kalau ibu marah sama suami, marah sambil berdoa. Saya tidak sangka kau begitu bang. Saya doakan kau menjadi penghuni surga. Saya doakan kau menjadi lebih soleh. Ya Allah perbaiki suamiku. Tidak kusangka dia begini. Tapi dialah jodohku ya Allah. Jangan pisahkan aku dengannya. Boleh marah seperti itu. Ini marah-marah sampai maki-maki. Sampai ada kawan saya cerita ibu. Istrinya marah-marah. Mati akal sudah di suaminya. Di bujuknya tidak mau berhenti marah. Akhirnya apa? Dia buka bajunya suaminya. Karena suaminya besar perutnya. Lalu dia buka, dikasih angkat. Boleh bapak-bapak coba itu. Kalau su istri ini tidak mau berhenti marah. Bapak buka baju. Cabut ketek di depannya. Kalau dia masih marah berarti istri kita lagi kesurupan. Ibu ya. Nah ibu. Masih ingat? Wanita dirindukan surga. 1. Sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Tambah sholat sunnah. Mulai besok jangan pernah tinggalkan 1 hari tanpa sholat duha. Selesai sholat duha ibu minta kepada Allah supaya dunia ibu lebih baik. Maghrib masuk, selesai maghrib ibu tambah lagi dengan sholat taubat 6 rakaat. Tengah malam tidak bisa tidur, ibu lanjutkan dengan sholat hajat. Nih adik-adik nih yang cewek-cewek ahwat. Masih ada yang jomblo fisabilillah? Mana? Silakan daftar sama saya. Saya panitianya. Ini banyak jomblo-jomblo fisabilillah di sini. Ya, berikutnya sudah sholat, apalagi? Apa? Puasa Ramadan. Sudah Ramadan, tingkatkan dengan apa? Senin Kamis. Ibu-ibu yang mau menurunkan berat badan, coba amalkan Senin Kamis. Lagi puasa Ustadz, terbiasa sarapan, jam 8 makan, apa itu? Bubur. Begitu habis 1 mangkok, saya puasa. Lanjutkan. Boleh, karena ibu lupa. Tengah hari terbiasa makan siang, makan lagi. Saya lupa. Lanjut. Benar, tetap sah. Siang-siang ada tetangga bawa lagi kue. Saya puasa. Lanjut. Itu rezeki. Benar. Yang penting betul-betul ibu lupa. Jangan pura-pura lupa. Sudah masuk 1. Pura-pura aja. Allah tahu. Puasa. Yang berikutnya, jaga harga diri. Berpakaianlah yang baik. Seorang wanita berpakaiannya jangan terlalu menarik. Ya. Dan yang keempat, taati perintah suami. Istri yang soleha itu 1, menenangkan hati suami ketika ada di rumah. Jadi kalau suami tidak betah di rumah, ciri-ciri ibu gagal menjadi istri. Bagaimana suami mau tenang di rumah? Ibu selalu periksa HP-nya. Ibu, kalau suami pulang, Assalamualaikum sayangku. Apa ibu tanya? Dari mana pak? Mestinya bukan dari mana. Pak, mau makan apa? Coba,
Kan enak perasaan kita pulang. Sayangku, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Oh, tenang perasaan suami. Masuk dapur marah-marah karena berantakan dapur. Ibu peluk lagi sambil menyanyi. Insaflah wahai manusia. Tenang perasaan. Ini pulang suaminya lagunya apa? Yo ayo, kesurupan. Putar ke kiri. Apa beleng-beleng? Enak kita lagunya. Suami kita lagi bermasalah nih. Rugi, ndak usah dimarah-marahi. Memang kau goblok, bisnis keliru, ngojek dicuri motornya, ndak ada yang kau tahu. Jangan begitu. Coba kalau suami gagal berbisnis, ibu duduk-duduk di sampingnya sambil menyanyi. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Enak. Ini pulang pengaruh lagu dangdut beleng-beleng. La, panggil aku si Jamlay. Abang jarang pulang, aku jarang dibelai. Apa lagu-lagu begitu? Ya, taati perintah suami, Bu. Kenapa sih wajib taati perintah suami? Karena dengar Ibu, demi Allah, kami suami bertanggung jawab terhadap istri. Istri tidak pakai jilbab, kami yang tanggung dosa. Istri tidak sholat, kami yang ditanya di akhirat kelak. Kalau ibu tidak ditanya soal dosa suami, ibu tidak ditanya kenapa suamimu tidak sholat, kenapa suamimu nipu, tidak ibu ditanya. Tapi yang ditanya, kenapa istrimu tidak jilbab, kenapa istrimu tidak sholat, kenapa istrimu tidak puasa. Itu tanggung jawabnya suami. Makanya ibu jangan suka ngomel. Bagaimana kita tidak cepat sakaratil maut? Maka kalau mau dirindukan surga, taati perintah suami. Suami saya selingkuh, Ustaz. Suami saya tidak sholat. Suami tidak puasa. Bukan urusan ibu. Kalau ibu lakukan 4 hal ini, maka Nabi jelaskan, Bu, nih karena kau taat kepada 4 ini, Nabi jelaskan, tadkhulul jannati bisalam. Silakan masuk surga ibu dari pintu mana yang ibu mau. Enak kan? Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan tapi waktu yang terbatas.